Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu sidang jemaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah sudah berikan kepada kita yang tidak terhingga banyaknya. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Kemudian nikmat di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqamah di atas iman, Islam dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Ikhwani wa akhwati fillah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, membaca serta menjelaskan kitab Syarhul Qawaidil Arba', penjelasan 4 kaidah di dalam memahami perkara tauhid dan syirik. Pada pertemuan kali ini kita masuk kepada kaidah yang ketiga, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan kaidah yang pertama dan yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wal qaidatu thalithatu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat bagi kita dan juga memberikan manfaat bagi penulis untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Beliau mengatakan kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Nabi itu hidup di tengah-tengah manusia yang menyembah banyak sesembahan yang berbeda-beda. Itulah kaum musyrikin, kafir Quraisy sebelum datangnya hidayah Islam. Minhum, di antara mereka, di antara orang-orang kafir Quraisy yang Rasulullah hidup di situ, di antara mereka kata beliau, man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Jadi malaikat itu menjadi sesembahannya, yang dia minta pertolongannya, yang dia berdoa kepadanya. Nanti akan beliau sebutkan dalil dari Al-Quran bagaimana di antara sesembahan, di antara yang disembah, yang dipertuhankan oleh kafir Quraisy, ada rupanya dari golongan malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin, dan di antara orang kafir Quraisy
ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar, dan di antara mereka ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, dan di antara mereka kafir Quraisy ada juga yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum, dan Rasulullah ketika terjadi peperangan, berperang dengan orang-orang musyrikin, Rasulullah memerangi mereka semua, tidak pernah membeda-bedakan. Artinya beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya walaupun yang disembah itu malaikat, walaupun yang disembah itu para nabi, walaupun yang berdoa kepadanya itu adalah orang-orang soleh, ini sama hakikatnya dengan orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta kepada batu-batuan, pepohonan, dan patung-patung. Semua itu adalah perbuatan syirik, dan Rasulullah tidak membeda-bedakan. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka karena memang mereka yang memulai gitu. Karena di dalam Islam itu ya, yang pertama kali itu adalah secara diplomasi. Dakwah Rasulullah pertama kali itu diplomasi, dakwah mengajak gitu. Namun ketika kaum muslimin ya diintimidasi, ketika kaum muslimin tidak boleh berdakwah dan akan diperangi, maka ketika kaum muslimin ketika itu Rasulullah waktu di Madinah sudah memiliki kekuatan bala tentara yang kuat, maka tentu kaum muslimin tidak bisa pula dijajah, dipijak dan dihinakan. Maka disitulah timbul syariat jihad yang syar'i gitu. Bukan jihad ya yang memerangi sesama orang Islam atau memerangi orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin gitu. Karena jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan syariat Islam adalah jihad melawan orang kafir harbi. Jadi orang kafir itu macam-macam rupanya. Jadi orang kafir musyrikin yang diperangi oleh Nabi adalah kafir harbi gitu. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin, bukan orang kafir yang dilindungi pemerintah yang sah, nggak boleh. Ada Cina mungkin ya di Jambi ya, ini kafir, ayo kita perangi. Haram Pak. Kok haram? Nabi yang mengatakan, Rasulullah dalam Sahih Bukhari mengatakan, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang sudah terikat perjanjian dengan kaum muslimin, yang tidak memerangi umat Islam, lam yajid rihal jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia meninggal tidak akan mencium bau surga. Enggak boleh Pak. Jadi orang kafir yang kita perangi, orang kafir yang seperti apa? Yang memerangi kaum muslimin, seperti penjajah di zaman dahulu ya, memerangi kita, merampas tanah air kita, maka wajib kita memeranginya gitu, dalam rangka membela agama, membela bangsa dan tanah air gitu. Itulah yang dilakukan oleh para pejuang kita dulu. Ya, banyak para ulama dari kalangan pejuang. Ada Imam Bonjol di Sumatera Barat yang terkenal dengan perang Pederinya. Ada Pangeran Diponegoro di Jogja dan banyak lagi. Jenderal Sudirman ya, pejuang-pejuang kita. Kemudian kata Syekh Shalih Al Fauzan di sini, al-qaidatu salisatu, kaidah yang ketiga. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bu'isa ila unasin minal musyrikin, minhum may ya'budul malaikata wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar wa minhum may ya'budul asnama wal ahjar wal ashjar wa minhum man ya'budul awliya was salihin. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah telah utus, bu'isa, Allah telah utus
kepada manusia dari kalangan kaum musyrikin, bangsa beliau, ya, Jaziratul Arab. Di antara mereka minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka kaum musyrikin itu ada yang menyembah malaikat. Dan ada juga di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan, menyembah patung. Ini asnam, Pak. Asnamun jamak dari sonam, patung. Sesuatu akan dibahas tadi ya. Sesuatu yang dipahat, yang menyerupai manusia, biasanya menyerupai orang-orang yang dianggap soleh ya ketika dia hidup. Untuk mengenangnya maka dibuatlah patungnya. Namun ternyata tidak hanya sebagai hiasan, ternyata tidak hanya sebatas diingat. Rupanya patung itu diyakini sebagai perantara menuju Allah, sehingga berdoa memintalah kepada patung tersebut. Ini pertama kali terjadinya syirik di kaum Nabi Nuh, itu membuat patung-patung orang soleh yang sudah wafat. Di antara mereka ada juga yang menyembah batu-batuan, sudah ada, Pak. Jadi kesyirikan yang terjadi dewasa ini sebenarnya adalah ya kesyirikan yang pernah terjadi pada masa silam. Iya, di kampung saya ada batu angke-angke nanya, Pak. Kalau Bapak orang Minang ya, di Batu Sangkar itu ada keyakinannya apa, Pak? Kalau kita bisa mengangkat batu itu, minta apa keinginan kita. Jadi ada ikhwan baru ngaji ya, tapi semangat ya, dia ingin membuktikan sama orang itu nggak benar itu ya. Diangkatnya batu itu, dia bilang jadilah Spiderman katanya. Ya nggak ada katanya. Nah, bohong ini katanya. Nggak ada sejadi Spiderman ya, nggak bisa terbang, nggak bisa lompat gitu ya. Iya, iya, Pak. Jadi di apa tuh, Pak, di Batu Sangkar itu ada namanya batu angke-angke namanya. Jadi kalau Bapak bisa ngangkat batu itu diyakini itu oleh sebagian masyarakatnya. Iya, kalau kita berhasil ngangkat batu itu, apapun yang kita inginkan insya Allah kan ya, terkabul. Nah itu khurafat yang masih mengakar di masyarakat. Menganggap keramat batu itu syirik ya, boleh kita anggap. Bahkan Umar Ibn Khattab saja ketika mencium Hajar Aswad, apa kata beliau? Ya, inni la'alamu annaki hajarun. Aku itu tahu wahai Hajar Aswad, engkau itu adalah batu. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, ma qabbaltuki. Sesungguhnya aku tidak akan menciummu. Walau la ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Artinya aku tidak meyakini keramat padamu, tidak. Padahal Hajar Aswad itu sebenarnya disebutkan di dalam hadis yang sahih adalah batu dari surga. Sahih, Pak. Yang dulunya putih dia, namun karena dosa manusia menjadi hitam. Ya, menjadi aswad ya, warnanya menjadi hitam. Artinya apa? Enggak ada yang keramat-keramat itu. Karena para dukun ya berdalih seperti itu. Kalau kita nggak percaya dengan misalkan keris keramat, ya, batu keramat, aki keramat, ya, kita diponisnya ini batal syahadat. Ada sampai dukun bilang gitu, Pak, di media sosial. Ya ini batal syahadat karena nggak percaya pada yang gaib gitu. Allahu Akbar. Apakah yang gaib seperti ini yang dipercaya? Kan nggak gitu. Yang gaib kita percaya wajib. Itu ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, orang-orang yang percaya kepada orang yang gaib, perkara yang gaib. Namun bukan ini perkara gaib yang dimaksud. Perkara gaib yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang ada sumbernya, landasan dari Al-Quran dan Sunnah. Allah itu gaib, tidak terlihat dengan panca indera. Malaikat gaib, itu pahala gaib. Kita disuruh oleh Allah beribadah, mengharapkan apa ganjaran di sisi Allah. Ya kan, mengharapkan surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Disuruh kita bersegera mendapatkan ampunan dari Allah. Ampunan Allah itu gaib, nggak bisa kita lihat sekarang. Bagaimana bentuknya? Surga itu gaib, ya kan, maghaba anil uyun, yang tidak terlihat dari pandangan mata. Di antara makna yang gaib seperti itu.
Jadi salah kaprah gitu ya. Terkadang para dukun juga berdalil dengan Al-Qur'an ya. Iya. Ini luar biasa ya. Dan dukun-dukun sekarang sudah punya asosiasi, Pak ya. Iya, luar biasa. Punya pengacara juga. Iya. Luar biasa ya. Iya. Iya. Jadi ini luar biasa Pak, kesyirikan yang terjadi pada zaman dahulu dan juga ternyata pada hari ini juga bisa kita lihat ya, apa-apa yang pernah terjadi di masa silam. Wa hadza min qubhi syirki anna ashabahu la yajtami'una ala syai'in wahidin, dan ini dari diantara buruknya kesyirikan itu bahwasanya pelakunya la yajtami'una ala syai'in wahidin, tidaklah berkumpul pada sesembahan yang satu. Banyak yang mereka sembah, ya kan? Saya dulu Pak punya teman dari India. Jadi teman saya itu mu'alaf ya, masuk Islam, alhamdulillah. Dia bercerita luar biasa katanya. Orang-orang Hindu itu ya, yang di India, yang di kampungnya dia di Kerala waktu ya. Nah, di situ saya baru tahu Pak, India itu macam-macam pula bahasanya. Kalau dia sendiri nggak bisa katanya bahasa India yang di New Delhi itu nggak bisa dia. Bahkan tulisannya pun beda dia dengan tulisan India yang di New Delhi. Dia Kerala dia ya. Nah, dia mengatakan luar biasa. Bahkan saking parahnya orang Hindu itu, saking jauhnya dari akal sehat katanya. Ada di antara mereka itu yang menyembah, ini maaf ya, tapi ini fakta ya, kemaluan. Iya, jadi Tuhan itu gambar kemaluan gitu. Iya betul Pak, kemaluan laki-laki ya, na'udzubillah. Dia bilang itu ya, sungguh jauh dari akal sehat katanya. Jadi kalau orang yang berbuat syirik ya, itu memang jauh Pak dari logika, dari akal sehat itu, dari fitrah gitu. Luar biasa. Saya pas dengar kisah itu terkejut saya. Dan dia sendiri yang alhamdulillah masuk Islam katanya. Akhirnya dia hijrah pergi belajar dia ke Yaman dia. Dan dia katanya tidak mau lagi balik ke India katanya. Biarlah tinggal di Yaman ini aja. Iya. Masya Allah gitu. Luar biasa ya. Bi khilafil muwahhidina fa inna ma'budahum wahidun. Ini berbeda dengan ahli tauhid ya, orang-orang yang bertauhid. Fa inna ma'budahum ya, maka sesungguhnya sesembahan mereka ahli tauhid itu wahid, satu, Allah saja. Jadi Pak, kita itu disatukan dengan kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid lah yang menyatukan kita. Itulah Islam itu sebenarnya. Jadi Islam itu memang kita harus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Betul. Allah menyuruh kita bersatu. Namun bersatu itu dengan apa? Dengan i'tisam, ya, berpegang teguh dengan tali Allah, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Artinya jangan kita berkelompok-kelompok dalam Islam. Al-Quran kita satu ya, Rasul kita satu gitu, Rasul terakhir maksudnya ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan berpecah belah. Maka yang menyatukan kita adalah tauhid, adalah kalimat la ilaha illallah. Itu umat Islam itu luar biasa. Mereka bersatu di atas keyakinan yang sama, sama-sama meyakini keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang musyrik luar biasa, banyak tuhannya gitu ya, yang mereka sembah itu banyak. Bahkan ada juga yang lebih parahnya, mengkultus bukannya manusia Pak, lebih parah lagi, hewan dikultus, sapi. Ada sapi yang disucikan yang dianggap agung, iya, luar biasa ya. Subhanahu wa ta'ala, qala subhanahu wa ta'ala, arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah sesembahan-sesembahan ya, tandingan-tandingan bagi Allah yang bermacam-macam itu, yang berbeda-beda itu lebih baik, ataukah Allah zat yang maha tunggal
dan maha berkuasa memaksa hambanya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah kalian menyembah selain Allah kecuali nama-nama yang kalian namai sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak Allah turunkan hujahnya. Ya, itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka membuat tuhan-tuhan lain selain Allah, menyembah sesembahan lain selain Allah, yang mereka namai dengan nama yang mereka sukai. Ada namanya dewa inilah, dewa itulah, dewi inilah, dewi itulah, ya kan? Nyi itulah, ya. Yang mereka yakini, ya, makhluk-makhluk tersebut memiliki peranan seperti Allah, mengatur ini, mengatur itu. Bahkan di antara orang-orang sufi, Pak, ya, kesyirikan yang mereka miliki di antaranya meyakini adanya wali-wali yang ikut andil mengatur alam semesta. Saya pernah baca buku sufi, Pak, soalnya, ya, wali kutub itu katanya mampu, ya, menguasai alam semesta. Maka untuk itu kita boleh minta kepada wali. Itu subhatnya, Pak. Subhat kesyirikannya di situ. Nauzubillah. Iya. Makanya mereka sudah biasa meminta kepada siapa? Kepada Syekh Abdul Qadir lah, kepada Husain. Dia kalau di Arab itu sufinya itu mereka mengatakan madad ya Husain, madad ya Husain. Kenapa kok enggak ya Allah saja gitu? Ya kan? Kok berat kali gitu bilang madad ya Rabba Husain, kan boleh. Berikanlah kami keluasan. Madad itu arti keluasan, kelapangan gitu kan. Bilang aja madad ya Rabba Husain. Berikan kami keluasan, kelapangan, wahai Robnya, Tuhannya Husain. Kan bisa Allah tuh. Kenapa kok minta kepada, itulah aneh gitu. Kok nggak minta sama Allah gitu? Apakah masih kurang nikmat yang Allah beri? Kenapa kok masih mau minta kepada selain Allah gitu? Kecuali perkara-perkara dunia, wah Pak minta air, bisa lah tuh. Karena ini bukan masalah kekhususan bagi Allah, ini masalah duniawiyah biasa gitu ya. Ini enggak, dia minta keluasan di akhirat, ya kan? Minta kelapangan rezeki, masa? Ya kan? Nauzubillah ya. Nah, di sinilah pentingnya kita dekat kepada Allah. Kalau hati kita dekat kepada Allah, pasti kita minta hanya kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya urzukna, kan gitu. Beri kami rezeki ya Allah, kan gitu. Karena saya pernah juga baca itu, Pak, ya, dulunya itu ada kitab Mujarobat namanya. Kalau luka ada doanya, tapi bukan doa itu, Pak, syirik. Apa? Baca ya Abdul Qadir Jailani. Nah, itu kalau luka. Kemudian bilang akhidni, amditni. Akhidni itu berikan aku pertolongan tuh. Beristighosah kepada ini. Ya Syekhus Tsaqalain. Itu kan yang viral itu memang ada di Mujarobat itu yang diamalkan. Iya. Iya, katanya doa itu, doa kepada siapa itu? Coba ditelaah maknanya. Ya kan? Kenapa kok kepada Allah? Ya Allah aghithni, kan bagus. Ya Allah amditni, kan gitu. Ya Allah tolong aku, beri aku pertolongan, kan bagus ya. Ya kan, kenapa harus minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini perkara gaib loh. Kecuali perkara nyata ya, dalam hal yang mampu dilakukan oleh manusia, dalam hal yang bukan masalah ibadah, dalam hal yang dunia biasa, Pak minta air Pak gitu. Itu beda kasusnya. Terkadang mereka ngeles dengan itu. Kan kita minta air sama orang aja boleh. Kenapa kok nggak boleh minta pertolongan sama Allah kalau dijalani katanya? Beda ini. Ini sudah masalah doa. Doa dengan minta biasa beda gitu. Karena doa itu meminta sesuatu yang hanya Allah mampu melakukannya, kan gitu. Jadi kalau kita meyakini ada selain Allah yang juga turut mampu memberikan keluasan, pertolongan, menolak bala gitu. Nah, ini yang syirik itu seperti itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Masuk waktu, Bang? Ya. Ya, thayyib, kalau sudah masuk waktu kita sambung nanti insyaallah sesudah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehingga mereka itu tidak kokoh di atas apa yang mereka sembah tersebut. Wa innama yasiruna ala ahwaihim, dan mereka berjalan di atas hawa nafsu mereka. Wada'ayatil mudillilin, ya, al-mudallalin, ya, dan seruan-seruan yang menyesatkan. Itu saja yang mereka ikuti. Mereka berjalan di atas itu, Pak. Bukan di atas ilmu, apalagi di atas petunjuk. Akan tetapi di atas keinginan mereka dan tradisi. Kebanyakan kalau saya lihat itu, Pak, tradisi memang. Karena ternyata orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka mengatakan seperti itu. Ma wajadna alaihi abauna, kan gitu. Apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, kan seperti itu. Demikian juga para pelaku kesyirikan hari ini, karena itu adalah tradisi mereka, ya, itu adalah adat mereka. Betapa banyak sekarang kalau kita ingatkan orang-orang yang seperti sesajen, ya, sedekah laut, ya, dalil mereka adat istiadat, gitu. Karena memang seperti ini kami, ya, nenek moyang kami seperti itu, ya. Kami sudah biasa ngasih sesajen, Pak. Ini untuk apa, Pak? Iya, kalau orang dulu bilang ini supaya lebih berkah, gitu, ya. Lebih supaya hasil laut itu lebih melimpah, gitu. Supaya hasil panennya bagus, ya, maka kami ngasih sesajen kepada, ya, penunggu inilah, ya, penunggu pohon yang dikeramatkan dan yang semisalnya ini. Ya, ini hawa nafsu saja, Pak, ya. Tidak di atas ilmu. Fataksuru tafaruqatuhum, sehingga menjadi banyaklah, ya, perbedaan-perbedaan mereka, perselisihan perpecahan mereka di dalam apa yang mereka sembah. Kemudian di dalam Al-Quran Allah memisalkan mereka dalam surah Az-Zumar ayat 29. Allah berfirman, Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'a mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah memberikan permisalan seorang budak laki-laki yang memiliki banyak tuan, bersekutu, ya, pembesar tuan-tuannya yang memiliki budak ini. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga terjadilah mutasyakisun, ya, perselisihan di antara tuan-tuan tersebut. Tuan yang ini, ya, si budak harus melakukan hal ini untuk saya, tuannya yang itu melakukan yang ini pula, sehingga, ya, sang budaknya pun tidak fokus lagi dan pekerjaannya amburadul, gitu. Amburadul, Pak. Berbeda dengan warajulan salaman lirajulin, ya, seorang budak yang hanya, ya, dimiliki penuh oleh seorang tuannya, gitu. Hal yastawiyani, masalah apakah sama apakah sama permisalan dari dua budak tersebut? Kan tidak, ya kan? Demikian juga orang-orang yang menyembah kepada Tuhan selain Allah, sesembahan selain Allah, maka, ya, tidak akan berjalan dengan benar, gitu, ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bal aktsaruhum, akan tetapi kebanyakan dari mereka la ya'lamuni, tidak paham, ya, tidak mengetahui. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik, ya, mereka sebenarnya itu berpecah belah, gitu. Bahkan tidak jarang satu sama lain saling mengkafirkan. Orang Yahudi dengan Nasrani luar biasa pertikaiannya, gitu, ya, dan orang-orang musyrik yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tahsabuhum jami'an, ya, wa qulubuhum syatta. Engkau menganggap mereka itu, ya, bersama-sama, bersatu, akan tetapi hati-hati mereka itu berpecah karena mereka tidak disatukan di atas tauhid, gitu.
falladhi ya'budullaha wahdahu mithlul mamluki alladhi yu'abbiduhu syakhsun wahidun yartahu ma'ahu. Maka yang menyembah Allah semata seperti budak, ya, yang mana budak tersebut dikuasai oleh seorang tuan, ya, diperbudakkan oleh seorang syakhsun wahidun, ya, seorang tuannya. Maka tentu tuannya itu akan yartahu ma'ahu, ya, akan puas, akan senang bersama budak tersebut, karena tidak ada kewajiban budak tersebut untuk melayani tuan yang lain gitu. Jadi kalau seandainya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah sajalah yang kita sembah, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi perselisihan lah gitu. Berbeda ya dengan orang yang menyembah selain Allah. Sehingga budaknya tersebut, kata beliau, ya'rifu maqasidahu wa ya'rifu matalibahu wa yartahu ma'ahu. Budak tersebut tahu apa keinginan dari tuannya, dia mengetahui tuntutan-tuntutan dari tuannya, sehingga dia menjadi senang, ya, menjadi puas bersama tuannya tersebut. Lakinnal musyrika mithlul ladzi lahu iddatum malikin. Dan seorang musyrik itu, ya, orang musyrik itu seperti budak yang memiliki banyak sejumlah tuan gitu, ya, pemiliknya. Ma yadri man yurdi minhum, sehingga si budak ini tidak tahu siapa di antara tuan itu yang senang, yang ridha kepadanya dari tuan mereka tersebut. Kullu wahidin lahu hawan, ya, setiap tuannya itu memiliki keinginan masing-masing gitu. Wa kullu wahidin lahu talab, ya, dan setiap tuannya itu punya tuntutan masing-masing. Jadi terkadang bingung gitu. Wa kullu wahidin lahu raghbah, dan setiap masing-masing tuannya itu memiliki keinginan. Kullu wahidin yuridu an ya'tiya indahu, ya, setiap tuannya itu mau sang budak itu, ya, datang menghadapnya, datang ke sisinya. Walihadza qala subhanahu, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'a mutasyakisun. Ya, Allah memberikan perumpamaan, ya kan, seorang budak yang dimiliki oleh syuraka, oleh banyak gitu, ya, berserikat tuannya, ya kan, maka tuan-tuannya tersebut akan berselisih. Begitu pula dengan kaum musyrikin yang menyembah banyak Tuhan gitu, ya. Iya, banyak, ya, sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan, ya, menghasilkan ketenangan baginya gitu. Yakni yamliku iddatu ashkhasin, yaitu yang menguasai budak itu sejumlah orang gitu. La yadri, sehingga budak itu nggak tahu man yurdi minhum, siapa yang ridha, ya kan, di antara tuan-tuannya tersebut. Ini berbeda dengan warajulan salamar li rajulin, ya, seorang budak yang dikuasai oleh seorang tuan. Maliku syakhsun wahidun, yang memiliki budak tersebut satu orang gitu. Hadza yartahu ma'ahu, sehingga si budak itu senang, ya, tinggal bersama tuannya tersebut. Hadza masalun darabahullahu lil musyriki walil muwahhidi, kata beliau. Ini ada permisalan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan keadaan seorang musyrik dan seorang muwahhid, ahli tauhid. Ini bedanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal musyrikuna, maka orang-orang musyrik itu seperti yang telah kita bahas sebelumnya, mutafarriquna fi ibadatihim, mereka itu berpecah belah gitu. Enggak satu yang mereka sembah gitu, ya. Walaupun selain Allah nih, yang mereka seru selain Allah, yang mereka minta bukan Allah, banyak juga rupanya. Tidak satu, tidak dua gitu, ya. Banyak gitu. Wan nabiyyu qatalahum, dan Nabi SAW memerangi mereka. Walam yufarriq bainahum, dan Nabi tidaklah membedakan antara mereka. Selama mereka musyrik memerangi umat Islam, maka wajib, ya, bagi kita umat Islam untuk mempertahankan diri kita
dan memerangi mereka yang memerangi kaum muslimin gitu. Qatalal wasaniyina, Rasulullah memerangi ya orang-orang penyembah patung ya, berhala. Wa qatalal yahuda wan nasara, Rasulullah memerangi orang Yahudi dan Nasrani. Wa qatalal majus, qatala jami'al musyrikin, Rasulullah memerangi majusi, memerangi seluruh kaum musyrikin. Wa qatalal ladzina ya'budunal malaikata, Rasulullah juga memerangi kaum musyrik ya, kaum musyrikin yang menyembah malaikat. Wal ladzina ya'budunal awliya as-salihin, dan yang menyembah para wali-wali yang saleh. Lam yufarriq bainahum ya. Kemudian Rasulullah tidaklah ya membedakan di antara mereka, dan itu bisa kita lihat di dalam sirah nabawiyah, peperangan yang terjadi di masa Rasul. Namun satu yang harus kita tekankan, perang yang terjadi di masa Rasul itu semua diakibatkan karena kezaliman orang-orang musyrik. Tidak pernah Rasul ya langsung saja kalau kamu nggak masuk Islam saya bunuh, nggak ada ya. Bahkan ada namanya kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi, Pak? Orang kafir yang tidak mau masuk Islam, yakni dari golongan ya ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Ada yang di antara ulama memasukkan Majusi. Namun kewajiban mereka membayar upeti, jizyah. Karena orang-orang misionaris hari ini ya, orang-orang apa namanya itu, Pak? Tukang gembala istilah mereka, karena kita ini dianggap ya domba-domba yang tersesat ya, maka mereka itu ada yang penginjil, evangelis ya, penginjil. Mereka itu kan memberikan syubhat ya, Islam itu radikal ya, padahal tidak seperti itu gitu. Kalau kita lihat sejarah peperangan Rasulullah, itu semua adalah karena yang pertama ingkar janjinya, pengkhianatan kaum musyrikin gitu terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kalau kita baca cerita tuh, lihat bagaimana orang-orang musyrik berkhianat ya, semuanya itu tidak ada datang dari Islam. Peperangan yang terjadi ini dimulai dipicu oleh kaum musyrikin gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat waktu jualah ya yang membatasi kita. Insyaallah beberapa pertemuan lagi kita akan menyelesaikan kaidah yang kedua ini, yang ketiga ini, kemudian setelah itu kita masuk kaidah yang terakhir yang keempat. Untuk itu sebelum kami tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu, para ikhwah sekalian yang ingin bertanya. Kalaulah kami ada ilmunya, insyaallah kita berbagi di majelis kita di malam hari ini, maka kami persilahkan. Tafadhalu. Ya, fadhal Bang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjutkan tentang bagaimana hukumnya berzikir pakai tasbih digital di HP. Kalau pakai tangan, kunjungan itu, pakai tangan itu kan, itu gimana? Bid'ah berarti? Iya. Bismillah. Yang pertama, Rasulullah SAW telah bersabda ya dalam hadis sahih Muslim ya, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama hadis sudah mengumpulkan riwayat-riwayatnya. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau bertasbih dengan menggunakan jari kanannya gitu. Kanan Nabi ini dalam hadis ya riwayat Imam Abu Daud ya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbiha bi yaminih. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Kemudian dalam riwayat yang lain beliau memerintahkan kepada para sahabiat, para wanita muslimah di kalangan Rasulullah, di kalangan para sahabat, beliau mengatakan i'qidna ya
at-tasbiha bi yaminihinna gitu. Hendaknya mereka kaum wanita itu menghitung tasbih ya dengan tangan kanannya gitu. Fa innaha, karena tangan kanan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala mustanbata dia dengan izin Allah ya, tangan kanan yang kita gunakan untuk bertasbih ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan Allah buat bisa berbicara gitu. Ya, iya dalam Al-Qur'an pun dikatakan watas adu ya kan arjuluhum ya, bersaksi kaki-kaki mereka, kemudian tangan buaidihim gitu ya, dan tangan mereka itu akan bersaksi, termasuk nanti jari jemari kita yang kita gunakan untuk bertasbih ini akan menjadi saksi gitu. Namun kalau dengan tasbih yang tasbih itu ya sebenarnya bukan ini yang tasbih ya. Kalau yang dengan kayu itu ya, yang bulat-bulat itu ya, itu namanya musabbah ya. Ya. Musabbih gitu ya. Bukan tasbih. Kalau tasbih itu ya subhanallah gitu. Tapi itu alat digunakan untuk berzikir ya, atau alat yang digunakan untuk bertasbih. Ya, kita kembali kepada sebaik-baik petunjuk lah gitu. Karena sebaik-baik petunjuk tentu adalah petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan keutamaannya ada kalau kita dengan jari ini Pak. Karena jari ini akan menjadi saksi. Kalau dengan tasbih itu wallahu alam ya, saya tidak tahu ya apakah dia menjadi saksi atau tidak. Namun terkait dengan hukumnya ya, kalau kita kembalikan kepada fatwa ulama kontemporer ya, terjadi perselisihan pendapat gitu. Ya, kalau Syekh Albani mengatakan bid'ah. Ya, kemudian Syekh bin Baz mengatakan ya kalau seandainya dia tidak meyakini ada keutamaan tertentu harus pakai tasbih wajib hukumnya, selama dia tidak mewajibkannya ya sekali-kali boleh saja, enggak sampai kepada taraf bid'ah. Itu kata beliau ya. Jadi dalam masalah ini ya tentu kita mencari yang lebih baik. Maka yang lebih baik tentu yang dipraktekkan oleh Rasulullah ya, dengan tangan sudah jelas. Karena Nabi SAW yaqidu tasbih biyamini, itu hadisnya sangat jelas sekali ya, bahwasanya Rasulullah menghitung tasbih dengan tangan ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Apa? Ya, selama kita menggunakan yang kanan, menggunakan yang kanan ya lebih utamanya yang kanan gitu. Karena memang ada juga pendapat itu pernah saya baca itu ya. Iya, boleh digabungkan dengan yang kiri gitu. Ya, ada pendapat seperti itu. Namun kalau seandainya kita melihat zahir dari hadis itu, maka tentulah dengan yang kanan lah yang lebih utama gitu ya. Ya. Karena kalau seandainya makan saja kita dianjurkan dengan tangan kanan, ya kan? Menghitung zikir kok enggak mau dengan yang tangan, harus yang kiri kan gitu. Ya, tentu diajar. Iya. Oh yang kiri untuk ini, digabungkan ke kedua-duanya. Iya. Iya, seperti kalau kanan aja bisa ya utamakan yang kanan itu. Tapi kalau memang nggak bisa betul ya, lupa, kalau nggak yang kiri ya mudah-mudahan ya boleh gitu. Ya. Asal jangan kaki Bapak ya. Lupa lagi. Itu ya. Iya. 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 Iya Bang ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Wajib ya. Iya. Iya. Jadi di antara hak seorang muslim itu yang harus ditunaikan ada 6 dalam hadis ya. Di antara itu wa idza du'iya, apabila diundang ya, maka dia menunaikan undangannya itu. Namun para ulama ya menjelaskan bahwasanya ada uzur nanti membuat seseorang itu tidak wajib lagi untuk menghadiri sebuah undangan. Di antara uzurnya, alasan tersebut adalah apabila ada maksiat di dalamnya. Kalau ada maksiat, maka ada 3 langkah yang kita lakukan, karena maksiat itu kemungkaran. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika at'af liman. Ya, apabila seorang itu melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Tentu ini harus dilakukan oleh orang yang betul-betul memiliki power dan otoritas dalam hal itu, kekuasaan, wewenang gitu kan. Kalau tidak mampu, ya kita datang ke situ, kita nasihati kan. Kita datang akikah itu, kita nasihati orangnya. Misalkan ada yang mungkar ya. Kalau dia mendengar kita, alhamdulillah. Kalau enggak, berarti kita sudah menunaikan kewajiban kita. Dan kalau tidak mampu juga ngomong, ya kan, ntar orangnya tersinggung ya, maka selama-lama iman kita membencinya. Dengan cara apa ya? Nggak hadir. Karena kalau hadir itu bukan membenci nama apa ya? Masa benci hadir gitu? Ya, katanya benci lihat organ, tapi dia nonton juga, hadir juga. Nah, itu kan nggak nyambung gitu pak ya. Ya kalau benci ya jangan hadiri gitu. Itu namanya toleransi. Beda benci dengan toleransi. Maka yang dikatakan di hadis itu selama-lemah iman adalah fabi qalbi, membenci dengan hati. Tapi kalau tetap hadir, jelas mungkar, nah itu namanya kita menganggap ya biasa aja lah gitu. Tapi kalau bapak berani menyampaikan dengan lemah lembut, nggak apa-apa juga. Berarti juga termasuk ingkarul mungkar. Jadi mengingkari kemungkaran itu tidak harus dengan marah-marah gitu. Ya boleh dengan nasihat, ya dengan perkataan yang lembut, ya itu boleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Ya kalau seandainya yang dilarang itu sebenarnya bukan makanan gitu. Ya, yang dilarang itu bukan makan-makannya itu sebenarnya. Yang dilarang itu ada apabila ada acara bid'ahnya, ada kemungkarannya gitu. Tapi kalau diantar makanan ya bagus, itu sedekah gitu. Kecuali kalau ada kesyirikan, itu adalah sesajen, ini nggak boleh pak. Sesuatu yang telah diberikan kepada selain Allah itu, kalau dia berupa kayak apa nama daging ya, daging itu nggak boleh dimakan gitu. Karena daging yang sudah diberikan kepada selain Allah. Tapi kalau seandainya itu cuman tumpang apa nasi gitu ya. Iya, pisang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, untuk hadis yang tadi pak, iya untuk hadis yang tadi tentang tasbih itu ya, ini diantaranya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kemudian Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam At-Tirmizi dan Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikunna bitasbih wa tahlil wa taqdis." Ya. Ya. Kalian harus bertasbih, bertahlil dan takdis, ini subhanallah gitu. Sama mensucikan Allah. Wa qadna bil anamil ya. Maka hitunglah jari-jari tersebut dengan ruas-ruas jari kalian ini. Ya, ini ujung-ujung jari gitu. Fa innahunna mas'ulatun wa mustantiqatun ya. Karena jari-jari itu ya akan ditanya oleh Allah kelak, wa mustantiqatun, kemudian dia bisa berbicara ya, menjadi saksi bagi orang yang melakukannya. Wala taghfalna ya, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai ya. Fatansaina rahmata, sehingga kalian melupakan rahmatnya Allah
Ya kata Nabi SAW kepada para sahabiat. Ya, ini riwayat daripada hadis ini. Insyaallah ya ulama mengatakan sahih. Ya Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih gitu Pak. Iya. Jadi ini menunjukkan apa? Kita disuruh berzikir dengan anamil. Anamil itu artinya ujung-ujung jari ya. Ya, atau ada yang mengartikan juga ruas-ruas jari boleh gitu. Ya wallahu alam bisawab ya. Karena memang jari-jari ini akan mustantiqat ya, akan berbicara kelak di akhirat gitu. Akan tantiq ya, akan ngomong gitu. Ya. Kalau kita pencet zikir tasbih, Iya. ditarik, Iya. dia ada juga. Iya. Kalau dipencet itu ya sebagian ulama mengatakan boleh gitu Bang. Iya. Namun tentu yang lebih utama adalah apa? Jari gitu. Karena jari itu ada perintahnya. Ini Nabi memerintahkan gitu ya kepada para wanita kan gitu. Toib, bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz, amin. Demikian hendaknya juga yang bertanya, keluarga dan kita semua yang ada di sini, amin. Afwan Ustadz, izin bertanya, jika anak perempuan yang sudah menikah namun masih tinggal dengan orang tua, apakah tanggung jawab nafkah tetap berada pada orang tua atau suaminya? Karena anak pernah membaca bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa nafkah perempuan tersebut masih tanggung jawab orang tua. Manakah pendapat yang lebih buat Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Iya, jadi kalau anak wanita itu tanggung jawabnya sampai dia menikah. Dan kalau seandainya dia cerai, kalau dalam sistem atau peraturan Islam itu tanggung jawab Baitul Mal ya, pemerintah. Ya. Namun karena kita di Indonesia itu tidak ada kompensasi bagi para janda, ya, maka itu dikembalikan kepada kaum muslimin. Ya. Jadi yang pertama orang tuanya, kalau orang tuanya mampu, kan terkadang ada pula orang tuanya juga nggak mampu gitu. Maka itu adalah tanggung jawab orang-orang yang punya uang di antara kaum muslimin, ya, memberikan zakat kepada para janda itu, ya. Hah? Masuk, karena miskin, kecuali janda kaya. Kalau janda kaya nggak dapat. Nah, kalau dia janda miskin dapat, ya, masuk kepada miskin. Iya. Iya. Tapi kalau janda kolong merah jangan Pak ya. Iya. Nanti dia tersinggung pula gitu Pak ya. Iya. Kitanya dikasihnya kan gitu. Nah gitu. Iya, seperti itu. Jadi memang kalau seandainya orang tuanya mampu ya, maka kewajiban orang tuanya gitu. Ya kecuali memang orang tuanya nggak mampu ya semampunya. Kita disuruh beribadah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kita. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebankan satu jiwa pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau seandainya kita mampu ngasih anak kita makannya cuman dengan lauk ya nasi padang, ya nasi padang aja. Kalau belum bisa beli pizza gitu Pak ya. Ya, itu misalkan ya. Kalau mampunya cuma sambal lado ya, lado hijau ya, lado apa nama itu ikan teri ya, itu aja Pak, sesuai dengan kesanggupan kita gitu. Ya, seperti itu. Wallahu alam bisawab. Ya. Ada lagi Pak? Ya, fadhal ya. Apa? Apa? Sihir ya? Iya. Apa? Iya. Iya. Betul ya. Jadi sihir itu secara bahasa artinya khafiyah ya, sababuhu wala tufa sababuhu. Sesuatu yang samar sebabnya, yang lembut ya kan? Jadi sihir itu adalah sesuatu yang magic ya, sesuatu yang memang nggak masuk di akal gitu, ya kan? Misalkan ada tiba-tiba orang bisa terbang, tiba-tiba
diambilnya kartu, lihat ini, tiba-tiba kok tiba-tiba ada, itu sihir itu. Namun sihir itu ada yang bekerja sama dengan syaitan ya. Nah, kalau bekerjasama dengan syaitan itu tidak mau dia harus melakukan ritual ya, kesyirikan kepada syaitan. Ini ulama sepakat ini yang kufur ini. Ada juga yang trik itu membohongi ya, membohongi mata manusia dengan kecepatan tangan, itu sihir juga. Ini namanya sya'wadah ya, sihir dengan kecepatan tangan namun dia berbohong, dan ini juga haram, Pak. Ya, namun dia tidak sampai kepada taraf kufur, namun dosa besar saja. Karena dalam Islam itu nggak boleh bohong walaupun untuk hiburan, bahkan bercanda saja nggak boleh bohong, Pak. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih ya, Rasulullah pernah bercanda kepada nenek-nenek tua. Kata Rasulullah, la tadkhulul jannata ajuz ya. Nenek-nenek tua itu nggak masuk surga. Jadi nenek tua ini sedih sekali, nangis ya. Kenapa ya Rasulullah, kok orang tua seperti saya nggak masuk surga? Insya Allah nenek masuk surga, tapi nenek nggak tua sama sekarang, nenek kembali muda. Iya betul ya, Rasulullah bercanda namun sahih fakta ya, nggak ada unsur bohongnya. Orang sulap itu dia ingin menghibur namun dengan bohong gitu ya, dengan kecepatan tangan, dengan membohongi orang gitu. Jadi nggak boleh. Iya nggak boleh sulap itu. Ya. Sirik enggak, kalau sirik enggak, itu dosa besar aja. Sirik enggak. Apa? Hipnotis juga. Kalau yang menggunakan bantuan jin itu syirik itu. Kalau yang hanya menggunakan sugesti, ya kan, untuk supaya bisa menguasai gelombang otak seorang, kan otak manusia ini kan ada gelombangnya, ada otak bawah sadarnya gitu. Biasanya orang itu disugestinya ya, kamu lihat ini ya, fokus dengan ini ya kan, kamu bayangkan apa namanya itu, saya mengikat kamu dengan lem yang sangat ini, katanya dengan lem Alteco, makin lama makin kuat lemnya, saya kasih lemnya, bayangkan kan gitu, mensugesti orang gitu. Akhirnya orang tuh ayo kayak lem nih gitu. Iya. Itu soalnya saya dulu pernah juga Pak baca-baca itu hipnotis itu dulu gitu ya. Iya, namun ternyata fatwa ulama mengatakan ini bagian daripada sihir. Hukumnya ada dua, bisa syirik kalau bantuan jin, ada juga Pak yang menggunakan ritual, ada. Kemudian kalau hanya menggunakan sugesti, ilmu gelombang otak gitu ya, ini haram gitu. Iya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Saya orang yang bilang mati suri itu pernah kan? Apa? Mati suri. Ya, mati suri, wallahu alam. Saya nggak tahu ya. Yang tahu saya mati ya mati gitu. Tapi kalau mati suri, wallahu alam. Apa maksudnya? Ya, saya belum pelajari itu kan. Ya. Iya, saya nggak tahu gitu. Wallahu alam. Sependek pengetahuan saya kan banyak nggak tahu juga Pak. Mungkin Bapak tahu gitu, tapi saya sendiri nggak tahu. Wallahu. Iya. Iya. Karena saya tahu saya ya, orang mati itu nggak bisa lagi kembali gitu. Iya. Tapi itu mungkin bukan mati lah istilahnya, mungkin pingsan atau apa gitu, koma gitu. Iya. Tapi wallahu alam gitu. Iya. Wallahu alam gitu. Iya. Oh yang ini ya. Iya. Bukan masalah jantung, Iya. 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 Apa? Iya, mahkota pengantin itu macam mana? Sebagai ulama itu kalau seorang laki-laki menikahi anaknya, Iya. dan masih satu rumah dengan orang tuanya maksudnya. Iya. Maka yang berhak menafkah itu bukan suaminya, tapi ayah masih ada mati. Jadi tanya kita. Oh, kalau yang saya pernah belajar fikih ya, tentang fikih munakah ini, kalau walaupun serumah ya, kalau sudah menikah itu kewajiban suaminya gitu. Iya. Kewajiban suaminya itu, bukan kewajiban ayahnya lagi. Karena kalau seandainya dia sudah dukhul ya, sudah mencampuri istrinya, dia wajib dia memberikan nafkah. Ya. Karena itu sudah istrinya gitu.
Jadi ayahnya itu nggak wajib, tapi kalau ayahnya mau bantu, misalkan dia susah ekonominya boleh gitu. Namun kalau dikatakan wajib, wajib itu kan definisinya dalam hukum di dalam ilmu fikih kan gitu. Apabila ditinggalkan berdosa gitu. Yu'aqabu tariku kan gitu. Diancam dosa yang meninggalkannya. Ya jadi kalau seperti itu, ya kalau satu rumah dengan mertua, kalau mertua nggak bantu berdosa dong gitu. Enggak tuh. Ya setahu saya enggak ya. Iya. Apa? Yang jelas pendapat yang kuat itu nggak ada kewajiban ininya. Nggak ada kewajiban orang tuanya gitu. Kalau sudah suaminya ada, suaminya sehat ya, ya hidup ya. Ya kalau ada suaminya ya itu tugas suaminya gitu. Kecuali suaminya lagi sakit ya kan, lagi kekurangan ekonomi, boleh mertuanya membantu kan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya, kalau tidak ada lagi, ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.